Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita saat ini sudah masuk di hari-hari yang terbaik, di hari-hari yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini 14 abad yang lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mencarinya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya? Taharrau lailatal qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dan bahkan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Abdullah bin Abbas, ahya lailah wa aiqadha ahlah wa sadda mi'zarah. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya, beliau membangunkan istri-istrinya, dan beliau mengetatkan ikat pinggangnya. Apa makna mengetatkan ikat pinggang di sini? Beliau tinggalkan istrinya, artinya dia tidak berhubungan dengan istrinya di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Meskipun ya berhubungan di hukumnya boleh, namun beliau sengaja tinggalkan untuk fokus mencari malam Lailatul Qadar. Coba bayangkan, sampai-sampai beliau meninggalkan istrinya, sampai beliau menyuruh kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ada apa dengan malam Lailatul Qadar? Ternyata kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita mengetahui keutamaan yang besar pada malam tersebut. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan tentang malam Lailatul Qadar? Saya mau tanya sama Bapak dan Ibu sekalian, Bu, Quran kapan diturunkan? Tanggal 27 Ramadan, 17 Ramadan. Dari mana Ibu tahu? Coba, Al-Quran diturunkan kapan? Para ulama tidak bisa memastikan kapan Al-Quran diturunkan. Hanya saja kemungkinan besar Al-Quran diturunkan di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran turun tanggal 17, jelas ini satu kekeliruan yang besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam surah dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qadar dan beberapa ayat di surah yang lain. Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sudah, Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di ayat yang lain Allah katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Kapan ini malam Lailatul Qadar? Nabi menyebutkan taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Jadi jelas di sini menunjukkan Al-Quran turun di 10 hari terakhir. Disitulah Al-Quran turun. Kapan kepastiannya? Wallahu ta'ala alam. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, dan mereka tidak berani memastikan kapan tanggalnya. Meskipun sebagian di antara mereka mengatakan besar kemungkinan di malam ke-27, sebagian yang lain mengatakan di malam ke-25, sebagian yang lain mengatakan di malam ini, di malam ini. Namun tidak ada kesepakatan para ulama mengatakan Al-Quran itu turun di malam ini. Ini dia. Ada apa dengan malam Lailatul Qadar ini? Malam ganjil. Di dalam riwayat yang lain disebutkan taharrau lailatul qadar fil witir min ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di hari ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Berarti 21, 23, 25, 27 dan 29.
Apa keutamanya ini? Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Abdullah bin Abbas mengatakan anzalallahu Qur'anan mujmalan jumlatan wahidatan. Allah turunkan Al-Qur'an sekali turun pada saat itu. Allah turunkan Al-Qur'an 30 juz. Kapan? Di malam Lailatul Qadar. 30 juz Allah turunkan. Min Baitil Izzah, min Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah fi sama'id dunya. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kita tahu langit itu disebutkan di dalam berbagai macam riwayat ataupun di dalam Al-Qur'an, langit memiliki 7 lapis. Sebagaimana hadis tentang ruh yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, ruhnya seorang mukmin tatkala dicabut nyawanya. Nah, Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Sekali turun 30 juz. Kapan ini? Di malam Ramadan. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, wa anzalallahu mufassalan. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kapan? Selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Tepatnya di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kapan harinya? Inilah yang kita disuruh untuk mencarinya. Kata Nabi SAW. Taib, apa keutamaannya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang berikutnya, tanazzalul malaikatu warruh. Malam Lailatul Qadar disebutkan di ayat yang berikutnya. Apa yang kalian tahu tentang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa lebih baik daripada 1000 bulan? Saya mau tanya dulu. Ada yang tahu Pak, kenapa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan? Ada yang tahu enggak? Selama ini kita sering dengar malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Apa itu maksudnya? Apa maknanya? Ibu-ibu ada yang tahu? Yuk, yang cerita di belakang itu. Apa maksudnya malam lebih baik dari 1000 bulan? Hah? Ada yang tahu enggak? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, beliau mengatakan Nabi SAW pernah bercerita kepada sahabat-sahabatnya. Apa cerita beliau? Nabi mengatakan ada Bani Israel yang selama 80 tahun usianya, malam harinya dia qiyamul lail, siang harinya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus dia lakukan selama 80 tahun. Malam hari salat sampai pagi, siang hari puasa. Beliau lakukan selama 80 tahun. Ada enggak orang yang seperti ini? Malam hari salat, siangnya perang. Ada enggak? Kalaupun ada, enggak sampai 80 tahun. Paling kuat cuma setahun. Kalaupun ada orang yang seperti itu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ada 4 orang Bani Israel. Ada 4 orang Bani Israel. Di antara mereka namanya Ayub, kemudian Yusha bin Nun, kemudian Hizkil. Maka apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan selama 80 tahun usia mereka, mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 80 tahun dari usia mereka, mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Nabi ceritakan ini sama sahabatnya, mereka takjub. Mereka kagum dengan orang seperti ini. Kok bisa ada orang yang tidak pernah berbuat maksiat selama 80 tahun dari usianya? Kita Pak, Bu, satu hari ini udah berapa kali buat maksiat? Satu hari ini udah berapa kali buat maksiat? Gak terhitung banyaknya mungkin. Mungkin sudah ada yang puluhan, belasan, atau mungkin ratusan. Satu hari ini.
Kita kadang-kadang bicara, ngomong, mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang bisa jadi itu mengundang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali di satu hari ini kita ghibah? Berapa kali di satu hari ini kita ceritakan aib-aib orang? Atau berapa kali dalam satu hari ini kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dalam gadget kita ini? Berapa kali kita melihat di dalam handphone kita, melihat wanita-wanita bernyanyi-nyanyi dengan pakaian yang minim? Mungkin sudah banyak. Sehingga para sahabat takjub ketika Nabi cerita ada 4 orang dari Bani Israel, dia tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah selama 80 tahun. Kok bisa ada orang yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah selama 80 tahun? Akhirnya Jibril alaihissalam pun datang kepada Nabi SAW, dan Jibril berkata, "Ya Muhammad, sahabat-sahabatmu, umatmu takjub dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini. Maka sampaikan kepada mereka, bilang sama mereka, ada yang lebih baik dari itu. Ada yang lebih baik dari itu." Kemudian Jibril alaihissalam pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qadar. Para ulama mengatakan bahwa amalan yang dilakukan oleh seorang muslim di malam Lailatul Qadar, maka ini lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Bani Israel selama 80 tahun. Yang dikerjakan oleh seorang muslim dalam satu malam itu lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh Bani Israel selama 80 tahun. Coba bayangkan, 80 tahun mereka perang di siang hari, malam hari salat malam sampai pagi. Ada di antara kita yang sanggup salat malam sampai pagi? Bani Israel salat malam sampai pagi. Siang harinya mereka perang. Tapi kata Nabi SAW, tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Qadar, seketika seorang muslim mencari malam Lailatul Qadar dan dia beramal di malam itu, maka apa yang dilakukannya ini lebih baik daripada yang dilakukan oleh Bani Israel selama 80 tahun lamanya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ini keutamaannya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk mencarinya. Apalagi keutamaannya? Allah sebutkan tanazzalul malaikatu waruh, turun malaikat dan ruh. Ruh di sini malaikat Jibril masuknya. Di malam hari itu dengan jumlah yang sangat banyak, yang fantastis, yang tidak pernah malaikat-malaikat turun di hari-hari yang lainnya banyaknya dibandingkan dengan malam tersebut. Menunjukkan keutamaan yang besar pada malam Lailatul Qadar. Kemudian apa lagi? Allah Subhanahu wa taala sebutkan salamun hiya hatta matla'il fajar. Makna dari salamun ini para ulama mengatakan taslimatul malaikah. Malaikat mengucapkan salam, malaikat mendoakan li ahlil masajid, kepada orang-orang yang ada di dalam masjid dan orang-orang yang dimanapun mereka berada, yang mereka mencari malam Lailatul Qadar. Hatta matla'il fajar, sampai datang pagi harinya. Coba bayangkan, kadang-kadang kalau tetangga kita mau berangkat haji, kita minta-minta nitip doa, betul enggak? Pak, tolonglah ketika sampai di Makkah, di Masjidil Haram, tepatnya di depan Ka'bah, doakan saya. Kenapa? Karena kita tahu itu makbul, tempat yang makbul. Orang yang sedang beribadah, melaksanakan ibadah haji, yang dia lakukan tempat-tempat yang makbul dan waktu-waktu yang makbul. Bagaimana kalau seandainya malaikat yang mendoakan kita? Tentu luar biasa. Maka ini keutamanya, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Nabi SAW menyuruh kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Lantas bagaimana cara mencari malam Lailatul Qadar? Apakah dengan menghidupkan lilin di tengah jalan seperti banyak yang dilakukan oleh orang-orang di zaman dahulu? Atau bagaimana? Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau di 10 hari terakhir, ini sudah masuk maghrib atau gimana? Belum? 5 menit lagi? Taib. Cara mencari malam Lailatul Qadar adalah dengan melaksanakan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih, berdoa, bersedekah dan yang lainnya. Jadi malam Lailatul Qadar itu dicari dengan amal. Ya, bukan santai-santai.
Malam Lailatul Qadar dicari dengan amal, dan satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa apa itu? Perbanyaklah doa ini, yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak baca doa ini di malam-malam ganjil, di malam-malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dan kalau kita mampu baca Quran, kalau kita mampu sholat di tengah malam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta matla'il fajar. Dan alhamdulillah banyak orang-orang di zaman sekarang ini mulai mencari malam Lailatul Qadar itu dengan melaksanakan sholat tengah malam. Sholat tengah malam sambil meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang diharamkan kebaikannya, sungguh dia telah diharamkan. Artinya apa? Orang yang enggak mau berusaha mencari malam Lailatul Qadar dengan amal, malas, maka Allah akan haramkan untuk dia kebaikan yang banyak. Jadi carilah, mumpung malam Lailatul Qadar masih ada. Hari ini malam ke-27, besok malam ke-28, besoknya lagi malam ke-29. Carilah malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak amal di malam itu. Jangan memperbanyak tidur. Nah, demikian ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita, memberikan motivasi bagi kita, dan insyaallah sebentar lagi kita akan berbuka. Kita tutup kajian kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.